Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang berbagai media dalam promosi kesehatan. Terkait dengan konsep media promosi kesehatan, media itu merupakan sarana atau alat komunikasi yang tentunya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi pada khalayak atau audiens tertentu. Media bisa berupa media massa, yaitu televisi, radio, surat kabar. Untuk media digital bisa website, media sosial, atau aplikasi ya. Kemudian kalau media cetak bisa berupa brosur, pamflet, leaflet, poster, banner, ya. Atau media interpersonal, misalnya untuk kegiatan seminar, lokakarya, konseling. Ya. Dan dalam konteks promosi kesehatan, media ini digunakan untuk menyebarkan informasi pendidikan kesehatan dan pesan yang tentunya mendukung supaya perilaku seseorang itu yang dituju atau sasarannya mempunyai perilaku yang sehat dan juga bisa untuk sebagai pencegahan dari penyakit. Tujuan penggunaan media promosi kesehatan ini yaitu bisa meningkatkan kesadaran tentunya dengan penyebaran informasi terkait dengan masalah kesehatan atau juga langkah-langkah bagaimana pencegahan terhadap suatu penyakit gitu ya. Nah, itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian juga sebagai pendidikan kesehatan yang memberikan pengetahuan, pemahaman yang lebih dalam terkait dengan kesehatan individu atau sasaran. Untuk selanjutnya bisa juga merubah sikap dan perilaku ya. Yang seperti yang disampaikan di awal tadi, perilaku terdiri dari 3 domain ya. Dari mulai pengetahuannya, kemudian sikapnya, dan juga tingkah lakunya. Jadi tujuannya dengan menggunakan media yang tentunya menarik perhatian, nah itu bisa mendorong perubahan sikap atau perilaku. Kemudian juga bisa mendukung keterlibatan dari masyarakat. Jadi mengajak masyarakat agar terlibat aktif dalam upaya meningkatkan kesehatannya. Untuk manfaat penggunaan media tentunya jangkauan yang luas ya. Dengan misalnya menggunakan media massa atau digital ini bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Bahkan istilahnya bisa dunia, gak hanya di Indonesia, bisa di negara lain pun bisa mengakses gitu ya. Kemudian juga tentunya perlu keterlibatan aktif ya. Misalnya dengan media sosial atau media digital itu bisa memungkinkan interaksi dua arah ya, antara penyedia informasi kesehatan dan audien atau sasaran yang tentunya dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi. Apalagi kalau dilakukannya bisa misalnya kalau YouTube pakai streaming gitu ya atau live gitu ya kalau TikTok atau Instagram. Kemudian bisa juga sebagai edukasi yang mendalam. Jadi menyediakan informasi yang lebih dalam, terperinci ya terkait dengan topik kesehatan tertentu. Dan juga manfaatnya adalah fleksibel. Jadi memungkinkan untuk penyesuaian pesan dan penargetkan yang tepat terhadap kelompok sasaran yang berbeda. Kemudian juga bisa meningkatkan kreativitas ya, dalam penyampaian pesan. Bagaimana membuat pesan itu mengena, istilahnya menarik, bisa dipahami, gitu, yang tentunya lebih disukai atau menjadi acuan daripada sasaran. Untuk sasarannya bisa masyarakat umum, ya, secara umum siapapun bisa mengakses gitu ya, atau kelompok rentan, istilahnya kelompok khusus ya, yang punya masalah kesehatan tertentu, misalnya kelompok lansia atau kelompok dengan hipertensi atau kelompok dengan diabetes mellitus atau orang tua yang dengan mempunyai anak yang autisme atau orang tua dengan anak retardasi mental itu biasanya ada kelompoknya tersendiri. Kemudian sasaran yang lain juga misalnya komunitas tertentu gitu ya.
yang tentunya memiliki tantangan khusus atau mempunyai adat istiadat yang unik yang bisa mempengaruhi kesehatan mereka. Ini misalnya contohnya dulu ya pada ada kasus tentang kalau ibu habis melahirkan tidak boleh makan ikan-ikan gitu ya. Nah, takutnya nanti jahitannya nggak kering-kering. Padahal di dalam ikan itu banyak proteinnya yang bahkan lebih apa ya, membuat luka itu lebih cepat kering. Nah, ini jadi perlu tadi sebagai komunitas tertentu ya punya adat istiadat atau kebiasaan khusus. Kemudian sasarannya para pengambil keputusan. Ini misalnya di bidang kesehatan, bisa dokter, perawat, atau tenaga kesehatan yang lain. Untuk pelaksana media broadcast dimulai dari perencanaan, tentunya menentukan tujuan dulu, pesan pada audiennya apa, saluran medianya yang digunakan apa. Kemudian terkait dengan produksi, pembuatan konten misalnya teks, atau gambar, atau audio, atau video, yang tentunya akan disebarkan melalui media. Kemudian distribusi, jadi penyebaran kontennya tadi melalui media apa supaya tepat sasaran. Kemudian juga dilakukan evaluasi untuk mengukur dampak dan efektivitas dari kampanye atau promosi kesehatan yang dilakukan. Ini bisa melalui survei, wawancara, umpan balik secara langsung. Nah, untuk penggolongan media, ini berdasarkan jenis medianya. Yang pertama yaitu media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah. Gitu ya. Tentunya banyak program-program edukasi yang bisa disajikan di sana. Kalau lewat TV bisa ada iklan layanan kesehatan gitu ya, atau berita kesehatan. Kalau di radio mungkin talk show, kalau sekarang podcast gitu ya. Itu bisa di radio, bisa di YouTube ya. Kemudian surat kabar bisa ekoran kalau sekarang ya, atau artikel yang bisa diakses semua orang. Kemudian yang kedua melalui media cetak, misalnya poster, brosur, pamflet, ya, buku panduan yang tentunya bisa disebarluaskan. Kemudian bisa melalui juga media digital, misalnya website, punya website sendiri atau blogs, punya blog sendiri, ya. Ada yang gratisan, yang free, jadi bisa menggunakan itu. Atau melalui medsos yang sekarang lagi rame, misalnya Instagram, TikTok, gitu ya, YouTube, Facebook. Bisa juga melalui aplikasi kesehatan yang tentunya bisa aplikasi yang menyediakan informasi atau pemantauan kesehatan. Kemudian bisa juga media elektronik ya, dari email atau newsletter terkait dengan kesehatan atau SMS ya, mengingat pengingat vaksinasi atau pengingat minum obat. Jadi bisa disetting secara otomatis. Berdasarkan jenis media yang lain yaitu media luar ruang, misalnya billboard, ya, jadi papan iklan yang besar di pinggir jalan itu ya. Nah, atau ditaruh di tempat umum yang gede itu papannya ya, billboard itu. Kemudian bisa juga ditaruh atau iklannya itu ditaruh di transportasi umum, misalnya di dalam bus, di kereta, atau di stasiun ya. Kemudian bisa juga media interpersonal, misalnya melalui seminar, lokakarya, tentunya bisa presentasi langsung dan diskusi secara langsung. Jadi ada umpan balik. Kemudian grup dukungan, di misalnya ada pertemuan tatap muka atau secara online yang bisa untuk memberikan dukungan atau informasi kesehatan. Selanjutnya berdasarkan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, untuk merubah perilaku, sikap, juga bisa memberikan pendidikan kesehatan. Ya. Dan semua media sosial bisa digunakan.
Kemudian berdasarkan metode penyampaian, ya secara aktif bisa secara pasif. Jadi kalau pasif satu arah saja ya, misalnya iklan di televisi atau poster yang dipasang di ruangan atau di pinggir jalan gitu ya, atau di lorong rumah sakit misalkan. Kalau yang secara aktif ini melibatkan dua arah. Misalnya tadi melalui seminar ya, atau kampanye terkait dengan penggunaan media sosial yang tadi bisa streaming ya atau live gitu. Nah, itu bisa namanya dua arah. Kemudian berdasarkan target audiens, cara umum atau khusus. Untuk umum ini biasanya ditujukan pada masyarakat umum tanpa presentasi khusus. Kalau khusus biasanya untuk target tertentu ya, terkait dengan kondisi. Misalnya kelompok ibu hamil, untuk kelompok penderita diabetes, penderita hipertensi, atau khusus lansia, khusus anak balita, jadi berbeda-beda. Kemudian berdasarkan konten terkait dengan pemberian informasi kah, atau edukasi, atau motivasi ya. Jadi kalau informasi biasanya memberikan fakta dan data terkait dengan kesehatan. Untuk edukasi biasanya memberikan pembelajaran atau keterampilan praktis ya. Misalnya cara melakukan CPR atau cara menyusui bayi yang benar terkait posisi dan pelekatan bayi misalkan. Atau posisi berbagai macam posisi menyusui untuk ibu yang habis seksiu misalkan, termasuk edukasi. Kemudian yang motivasi untuk memberikan perubahan sikap melalui motivasi yang diberikan misalnya dengan memberikan kisah sukses seseorang dalam mengatasi penyakit atau kalau yang di TikTok itu misalnya mengikuti gerakan tertentu atau senam tertentu nanti bisa lahirnya pada saat melahirkannya bisa lancar misalkan. Itu bisa termasuk di dalam eh, berdasarkan konten terkait dengan motivasi. Nah, bagaimana cara memilih saluran media promkes? Tentunya dipahami dulu tujuan promkesnya apa. Apakah untuk peningkatan kesadaran, atau memberikan pendidikan kesehatan, atau merubah sikap dan perilaku yang tentunya kalau merubah sikap perilaku ini tidak hanya cukup satu kali ya pemberian promkesnya, tapi tentunya ada beberapa istilahnya beberapa berulang kali dilakukan atau bahkan mungkin selalu mengingatkan gitu ya. Jadi kalau merubah perilaku seseorang kan nggak bisa seperti membalik telapak tangan yang satu kali dibilangi sudah langsung mau gitu ya. Jadi perlu beberapa waktu. Kemudian juga menentukan sasaran. Jadi menentukan sasaran ini tentu perlu diperhatikan demografisnya. Demografis atau karakteristik ya misalnya dari usianya kah, atau jenis kelaminnya. Misalnya untuk pencegahan anemi pada remaja putri untuk memutus terjadi kejadian stunting. Nah, itu bisa dari jenis kelamin perempuan, misalkan yang dituju atau remaja putri. Kemudian untuk tingkat pendidikan, apakah khusus untuk anak SD kah, atau untuk anak SMP ya baru memasuki usia remaja ya, ini ditentukan secara demografis. Kemudian terkait kondisi kesehatan, jadi tadi yang seperti kelompok khusus tadi ya, mempunyai kesamaan. Misalnya ada kelompok atau grup khusus DM atau hipertensi. Ya. Kemudian lokasinya ini juga perlu diperhatikan apakah di pedesaan atau di perkotaan yang tentunya mempengaruhi pemilihan atau akses dari media. Kemudian juga bisa untuk menentukan analisis ketersediaan atau akses dari medianya. Misalnya kalau yang daerah yang mudah untuk mengakses internet, nah ini tentu bisa memberikan pelukisnya melalui website, aplikasi kesehatan, atau medsos gitu ya. Tapi kalau yang misalnya
di pedesaan atau bahkan di pegunungan mungkin menggunakan media tradisional ya, misalnya pakai surat kabar kah, atau pakai majalah atau radio gitu ya, yang masih bisa dijangkau. Atau bukan mungkin mempunyai keterbatasan fisik, misalnya eh, kurang bisa membaca, misalnya pedalansia, nah, kan sudah mulai menurun pendengarannya. Itu mungkin pemberian edukasinya bisa melalui video yang ada tulisan atau gambar-gambar yang kalau tulisan mungkin diperbesar gitu ya, gambar-gambar yang diperjelas supaya mereka bisa memahami. Kemudian untuk mengevaluasi efektivitas dan jangkauan media. Jadi dilihat apakah media yang tadi akan diberikan ke sasaran itu bisa dijangkau oleh sasaran tadi. Kemudian adanya keterlibatan aktif dari audien. Jadi misalnya sesekali melakukan streaming atau live gitu ya, supaya bisa melakukan diskusi atau bisa memberikan eh, semacam umpan balik kepada kita. Misalnya mereka membutuhkan informasi tentang apa, nah itu bisa disampaikan ke kita. Kemudian juga perlu dilihat frekuensi dan durasinya. Jadi pertimbangkan seberapa sering audien ini terpapar oleh pesan tersebut. Jadi memungkinkan penyampaian pesan yang berulang. Jadi diulang-ulang. Misalnya kan kalau di televisi itu iklan kan eh, berputar berulang kali ya. Misalnya kalau pas mendekati musim PIN gitu ya, bukan imunisasi nasional, nah itu tentunya ada iklan yang terkait kesehatan anak balita gitu ya. Nah, jadi bolak-balik sebagai pengingat. Kemudian bisa juga untuk menyesuaikan anggaran. Jadi kalau misalnya mau membuat media broadcast, misalnya membuat film gitu ya, film dokumenter kah, atau video singkat gitu, apakah memerlukan biaya produksi yang mahal atau tidak, gitu ya. Ini juga perlu diperhatikan kalau misalnya sekelas institusi ya, misalnya dari puskesmas kah, dari rumah sakit, tentunya kan tidak seperti kita yang misalnya mahasiswa gitu ya, dan tentunya biayanya berbeda. Kemudian juga perlu diperhatikan ROI-nya, return on investment-nya. Jadi mempertimbangkan potensi ROI-nya dari setiap saluran media. Jadi kalau misalnya istilahnya itu kalau biayanya besar tapi hasilnya video yang dihasilkan bagus dan bisa mencapai sasaran, nanti tentu lebih bagus atau bisa dipertimbangkan ya. Jadi anggarannya disesuaikan. Kemudian sebagai uji coba atau evaluasi ini untuk mengukur efektivitas dari medianya. Jadi misalnya dengan melakukan uji coba pesan pada segmen yang kecil dulu melalui medsos atau email gitu ya, dilihat umpan baliknya seberapa besar. Nah, baru dilakukan kalau memang sesuai harapan bisa diteruskan tadi penggunaan medianya. Atau evaluasi melihat dampak atau efektivitas dari media yang sudah dilakukan ya, dengan survei atau analisis statistik ya, atau wawancara atau umpan balik secara langsung gitu ya. Jadi perlu atau mendapatkan informasi terkait hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki. Hmm. Untuk media yang sering digunakan tenaga kesehatan biasanya terkait website ya, biasanya menyediakan informasi kepada pasien atau masyarakat umum ya, yang sering itu bisa membuat blog gitu ya, jadi blog tersendiri. Jadi kalian juga bisa membuat sendiri. Ada yang free. Kemudian bisa juga melalui media sosial, ya, banyak ini melalui Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, yang bisa membagikan informasi kesehatan atau tips tertentu atau artikel yang terkait pemberian edukatif ya, atau pendidikan kesehatan. Bisa juga dari penggunaan aplikasi kesehatan ya, mengembangkan atau merekomendasikan aplikasi untuk pengelolaan kesehatan, pengingat obat atau monitoring kondisi kesehatan tertentu.
Kalau media cetak bisa melalui brosur atau pamflet, leaflet yang terkait dengan langkah-langkah pencegahan, misalnya kalau musim hujan terkait DHF, nah langkah-langkah mencegah supaya tidak terkena DHF. Atau kalau melalui poster, ini bisa diletakkan atau dipasang di ruang tunggu atau di area publik yang bisa dilihat semua orang ya, untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kesehatan tertentu. Kemudian media elektronik bisa melalui email, newsletter yang bisa mengirimkan email secara berkala. Itu ada di setting yang bisa. Jadi untuk mengingatkan misalnya terkait tips kesehatan atau pengingat tertentu ya, pengingat misalnya pengingat minum obat atau apa yang terkait dengan kesehatan. Kemudian juga penggunaan SMS. Ini juga bisa di setting juga seperti newsletter tadi. Jadi secara berkala bisa secara otomatis. Dan tentunya memang kerjasamanya dengan operator tertentu ya, misalnya pakai apa, yang dituju kartunya apa, SIM card-nya gitu ya. Kemudian melalui media massa, bisa televisi, radio, surat kabar, majalah, yang bisa menuliskan kalau di majalah atau surat kabar menuliskan artikel ya terkait informasi kesehatan ya. Atau sekarang lagi pakai podcast gitu ya, bisa lewat televisi atau lewat radio ya, di semacam wawancara terkait dengan topik kesehatan. Kemudian media interpersonal melalui seminar, lokakarya, atau konseling, diskusi ya, yang bisa dilakukan untuk lebih memahamkan sasaran. Kemudian untuk media lingkungan tadi melalui papan billboard yang besar atau baliho ya. Jadi iklan besar di jalan raya atau di area publik. Ini untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan masyarakat atau dipasang di transportasi umum. Kemudian biasanya ada beberapa alasan mengapa tidak boleh menyebarluaskan informasi pasien. Ini tentunya terkait privasi pasien, ya, karena tiap individu itu mempunyai hak untuk mendapatkan privasi terkait informasi pribadinya, termasuk informasi kesehatan. Nah, kalau menyebarluaskan tanpa izin, nah ini sebagai pelanggaran serius pada privasi mereka. Mungkin pernah tahu kasus yang di TikTok itu ya. Jadi ada baby yang baru lahir, kemudian sama nakesnya itu di semacam foto untuk bayi itu ya, tanpa izin ke orang tuanya. Nah, itu mereka memperkarakan. Jadi masalah. Nah, ini karena terkait privasi tadi. Kemudian juga terkait dengan etika profesional. Sebagai tenaga kesehatan tentunya memiliki kewajiban etis untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien. Dan ini merupakan bagian integral dari hubungan kepercayaan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Jadi ada etikanya. Yang selanjutnya yaitu terkait hukum perlindungan data. Jadi banyak negara ini memiliki undang-undang perlindungan data yang ketat. Misalnya di Uni Eropa ada GDPR atau HIPAA di Amerika Serikat yang mengatur bagaimana informasi kesehatan itu dapat dikumpulkan, disimpan, dan dibagikan. Jadi ada aturannya atau peraturan. Kemudian juga ada konsensus medis, jadi kesepakatan universal antara profesi kesehatan bahwa informasi pasien itu harus dilindungi untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau diskriminasi. Jadi ada kode etiknya tersendiri. Kemudian ada risiko hukumnya. Jadi kalau melanggar privasi pasien tentunya bisa mengakibatkan tuntutan hukum yang serius baik oleh pasien itu sendiri atau oleh badan pengawas atau otoritas hukum. Nah, untuk cara yang tepat bagaimana supaya
kita bisa mengelola informasi pasien ini dengan tepat, intinya yang utama minta izin dulu. Jadi memastikan kita mendapatkan izin, kalau bisa secara tertulis. Ya, termasuk kalau di penelitian kan ada informed consent. Nah, informed consent itu tanda kalau dia setuju dengan apa yang kita lakukan, gitu ya. Kemudian menggunakan informasinya bisa secara anonim. Jika perlu menggunakan informasi pasien untuk penelitian atau tujuan pendidikan, ini bisa identitasnya itu disamarkan atau disembunyikan, gitu ya. Jadi ada codingnya tersendiri. Mungkin tahu di TikTok itu yang dokter siapa ya, dokter Opjin itu dia mesti eh, membagikan atau memberi edukasi kesehatan terkait dengan misalnya karena dia dokter Opjin ya, perempuan dia dokternya. Itu biasanya memberikan informasi tentang eh, kehamilan remaja gitu ya, atau PMS ya, penyakit menular seksual yang harus bagaimana supaya tidak terjadi demikian, bagaimana supaya tidak sampai hamil di luar nikah. Ini si dokter tadi memberikan edukasi terkait kesehatan, tapi dia tidak memberikan identitas pasiennya, hanya sebagai contoh misalnya si A, si B, si C itu ya, usia berapa, datang keluarnya apa, nah, seperti itu. Jadi secara umum. Kemudian tentunya menjaga kerahasiaan dan keamanan dari informasi pasien supaya tidak menimbulkan suatu tuntutan hukum gitu ya. Jadi harus berhati-hati kalau nanti misalnya mau membuat media edukasi lewat medsos. Dan tentunya terkait dengan kode etik profesional. Jadi mengikuti kode etik yang ada dan tentunya relevan dengan profesi kesehatan. Ini seringkali mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan. Ya, demikian tadi yang bisa aku sampaikan untuk terkait dengan berbagai media promosi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.